Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai kondisi dunia saat ini, khususnya kondisi di Indonesia, kita tentu paham ya situasi yang sedang kita hadapi, yakni berhubungan dengan penyebaran virus corona. Lalu bagaimana hakikat dan peran manusia dalam menghadapi kondisi saat ini? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Mengapa demikian? Karena manusia diberikan akal, nafsu, dan juga hati, sehingga segala tindakan manusia dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa konsep dan hakikat manusia. 3 diantaranya adalah An-Nas, Al-Insan, dan Al-Bashar. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah An-Nas. Secara umum, kata An-Nas digunakan untuk menunjuk manusia secara universal maupun secara umum, tanpa sifat, namun manusia tetap memiliki kecenderungan sosial. Dengan begitu, An-Nas berarti manusia tanpa memandang status dan kedudukannya, entah ia sebagai seorang yang mukmin maupun orang yang kafir. Yang dimaksud tanpa sifat di sini adalah sifat yang membatasi manusia, yang mana akan menunjukkan identitas manusia, padahal An-Nas ini adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang tidak mempunyai sifat tertentu yang membedakannya dengan orang lain. Dengan begitu, An-Nas adalah manusia secara umum atau sekumpulan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Insan. Secara etimologis, Al-Insan berarti lemah lembut, harmonis, tampak, dan pelupa. Kata Al-Insan juga menunjuk manusia yang mempunyai potensi jasmani dan rohani. Perpaduan kedua aspek tersebut yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa, sempurna, serta mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kolaborasi kedua potensi tersebut juga memungkinkan manusia untuk menjadi khalifah Allah di bumi. Kemudian, Al-Insan disebutkan memiliki pengertian yang berkaitan dengan kemampuan penalaran, di mana manusia mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan yang benar maupun yang salah. Dalam hal ini, manusia berarti makhluk yang terus berkembang dan terus menuju kepada kemajuan. Yang ketiga, Al-Bashar. Secara etimologi, Bashar berarti kulit kepala, wajah, maupun tempat tumbuhnya rambut atau bulu. Hal inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Karena manusia secara biologis didominasi oleh kulit, bukan oleh rambut. Sedangkan hewan, sebaliknya, hewan secara biologis didominasi oleh bulu maupun rambut. Kata Bashar juga digunakan untuk menunjuk manusia secara lahiriah. Manusia memiliki sifat kemanusiaan dan terbatas, seperti makan, minum, hubungan biologis, dan dijelaskan pula bahwa manusia akan meninggal. Dengan demikian, berdasar kata Bashar, manusia memiliki persamaan dalam sifat lahiriahnya. Nah, berdasarkan pengertian ketiga hakikat manusia di atas, dapatkah kita simpulkan bagaimana peran manusia dalam menghadapi situasi yang sedang tidak kondusif seperti ini? Situasi yang sedang kacau, di mana dampak dari penyebaran virus corona ini mulai merambat ke dalam setiap elemen yang ada di kehidupan kita. Contohnya, dampak dalam segi ekonomi, segi pendidikan, dan juga dalam segi kesehatan yang merupakan dampak terbesar bagi penduduk Indonesia. Untuk itu, di sini saya akan membahas peran ketiga potensi manusia yang telah saya jelaskan di atas. Telah dijelaskan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Sewajarnya, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dan berusaha membantu orang lain. Untuk itu, penting kiranya manusia untuk saling tolong-menolong dalam penanganan pencegahan virus ini. Kemudian, manusia sebagai Al-Insan yang dikatakan memiliki potensi penalaran, manusia mampu mengambil pelajaran akan adanya virus ini. Sebagai manusia yang mampu berpikir, tentu akan melakukan tindakan yang sesuai sebagai bentuk pencegahan dan terus berupaya untuk mencari solusi maupun jalan keluar. Selanjutnya, sebagai makhluk yang memiliki kemampuan sebagai khalifah, manusia haruslah membuat keputusan yang akan melindungi pengikutnya dan berusaha merumuskan kebijakan yang dapat diterima. Terakhir, sebagai Al-Bashar,
Manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan dan terbatas, hendaklah terus memperhatikan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, dan sebagainya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan yang tak kalah penting, manusia adalah makhluk yang terbatas, yang akan habis masanya. Untuk itu, janganlah terlalu berlebihan dalam menaruh rasa takut, dan selalu waspada, serta tawakal atas setiap kejadian yang menimpa dirinya.